sudah healing kemana-mana tapi masih tetap stres. Nih solusinya. Kita itu harus menerima kegagalan kita. Kegagalan itu wajib kita bisa terima. Berarti seolah-olah itu adalah menyangkut tentang perasaan kita, ya kan? Perasaan itu yang diserang oleh tingkat stres yang tidak sembuh-sembuh ini. Nah dari situ saya coba mulai berpikir, oh berarti saya harus menerima kenyataan ini, dan ini nyata gitu. Dan saya harus segera tinggalkan dan harus pulih dari stres. Supaya apa? Saya enak dalam bekerja, enak dalam beraktivitas, enak dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Dari situ saya resapin, saya coba. Memang nggak gampang, sulit sekali menerima keadaan yang berhubungan dengan perasaan atau jiwa lah ya, soul. Kalau pikiran mungkin gampang lah lupa. Kalau raga capek bisa istirahat, tidur, bisa kembali pulih. Tapi kalau jiwa, soul ini yang akan selalu menyiksa kita ketika kita tidak memahami sesuatu itu. Ketika kita memahami, membawa keperasaan kita terhadap sesuatu yang mungkin menyakiti kita, dan kita selalu tidak kontrol rasa sakit hati itu, maka sampai kapanpun kita pasti akan stres. Mau jalan-jalan kemana, mau hiburan kemana, mau mabuk seperti apa, ujung-ujungnya begitu aktivitas yang kita lakukan itu selesai, stres itu akan tetap kembali. Nah makanya dari sini bagi teman-teman yang mungkin sudah mengalami tingkat stres dalam waktu yang lama yang mengganggu aktivitas dan lain-lain, cobalah, ayo, saya ini berbagi cerita. Ternyata kuncinya itu adalah kita harus siap dan rela menerima kegagalan kita, ya kan? Dan bawalah dalam doa. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka sebelum hasilnya keluar, dari pertama persiapan kita harus sudah menyiapkan hati untuk menerima kegagalan. Jangan selalu menyiapkan hati untuk menerima keberhasilan atau kesuksesan. Itu menurut saya kurang tepat. Jadi pengalaman saya selama ini adalah, dan hal ini yang merubah pola hidup saya, stres saya sampai saat ini. Artinya apapun yang terjadi saat ini, saya berpikirnya positif, karena jangan sampai terjadi stres yang lama terhadap kita. Itu tidak baik, akan berpengaruh terhadap aktivitas kita. Makanya begitu ada sesuatu yang sudah kita rencanakan, sudah kita latihan, begitu kita uji ternyata gagal, karena di awal tadi kita sudah siap dengan kegagalan, maka setelah kita gagal, kita akan tidak terlalu terbebani dan tidak terlalu stres. Maka dari itu teman-teman, apapun bisnis Anda, ataupun pekerjaan Anda, atau apapun urusan Anda, selalulah bersiap sejak awal untuk menerima kegagalan atau kekecewaan. Karena itu adalah merupakan terapi bagi diri kita, supaya kita tetap sehat. Kalau kita stres, tubuh pasti terganggu, makan tidak suka, ya kan? Tidur nggak tenang, fisik jadi lemah. Jadi titik awalnya itu mulailah dari pengelolaan jiwa. Seperti kemarin saya bilang bahwa tubuh kita ini ada 3 unsur: jiwa, raga, dan pikiran. Pikiran ini bagaimana cara mengerjakan. Raga ini adalah motornya, cara mengerjakannya. Dan jiwa inilah yang menjadi rohnya. Hidup kita ini menjadi senang, bahagia, susah, tertekan, stres, ada di jiwa ini. Jiwa ini menyangkut tentang aspek spiritual, perasaan kita terhadap sesuatu. Jadi yuk, mulai dari sekarang kendalikan jiwa Anda supaya siap dalam menerima, terutama di kegagalan. Ketika kita siap menerima kegagalan,
apalagi keberhasilan atau kesuksesan, pastinya kita sudah siap. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini teman-teman. Kalaulah jiwa Anda, usahakan jiwa, raga, dan pikiran Anda menyatu sehingga jalan semakin kencang. Terima kasih. Kalau info ini bermanfaat, silahkan kita berbagi. Dengan berbagi tentunya kita sudah berpartisipasi atau turut membantu orang lain untuk mengatasi masalah hidupnya. Salam sehat